Halo, Assalamualaikum teman-teman. Ketemu dengan saya, Ayah Ibra atau Aim. Kali ini kita akan belajar atau sharing ya tentang pengertian Docker secara umum. Jadi Docker itu merupakan sebuah program untuk membantu kita untuk mengembangkan dan menjalankan aplikasi di sistem OS. Nah, ini kita bisa install Docker itu di OS manapun ya. Bisa di Windows, bisa di Linux, bisa juga di macOS. Kemudian Docker juga berbasis open source nih. Jadi kita gratis nih kalau kita mau install, kita mau coba-coba, itu kita tinggal download di docker.com, tinggal kita install aplikasinya. Nah, itu kita bisa untuk mencoba teknologi Docker ini. Nah, kemudian dengan menggunakan Docker, kita bisa membuat aplikasi yang berjalan di atas teknologi kontainer. Docker itu sendiri juga berfungsi sebagai engine layanan untuk kontainer yang akan dijalankan. Nah, kemudian apa sih kontainer itu? Jadi kontainer itu adalah virtualisasi tingkat sistem OS nih. Jadi teknologi yang berisi semua yang dibutuhkan oleh aplikasi dimasukkan ke dalam satu penampungan yang bisa berjalan di atas Docker Engine. Nah, bisa juga disebut sebagai virtualisasi yang ringan nih si kontainer. Karena hanya menjadikan kebutuhan yang paling minimum yang dibutuhkan sebuah aplikasi untuk bisa berjalan. Nah, kemudian kontainer juga merupakan virtual machine minimalis yang tidak berjalan di hypervisor ya. Jadi nggak perlu ada hypervisor tuh di kontainer, dia cukup adanya Docker Engine, dia bisa berjalan tanpa perlu ada hypervisor. Lalu apa saja yang ada dalam kontainer nih? Biasanya tuh kita pasti install pertama ya base image-nya ya, kemudian aplikasi kita, binary-nya, konfigurasi filenya, dependensi, kemudian library-nya gitu kan, harus kita installin semuanya tuh. Kita masukin ke dalam satu penampungan itu. Kemudian kontainer juga bisa nih diimplementasikan banyak support dengan mudah menggunakan banyak bahasa pemrograman seperti Java, Golang, Node.js, PHP, Python, dan banyak lagi itu. Bahkan kita juga bisa membuat database menggunakan kontainer, kayak misalkan SQL, Postgre, MongoDB, Cassandra, dan banyak lagi deh. Itu bisa kita ambil image-nya, kemudian kita jalankan kontainernya. Seperti itu teman-teman. Oke, kemudian apa sih perbedaan kontainer dengan virtual machine ya? Nah, jadi kedua teknologi ini sebenarnya berjalan di atas virtualisasi, tapi ada karakteristik yang berbeda nih yang bikin dasarnya lah, bedanya tuh apa aja sih? Nah, ini pertama itu kalau misalkan di VM itu membutuhkan hypervisor, sedangkan kontainer tidak, ya. Jadi kalau misalkan kita mau deploy VM gitu kan, menginstal VM, virtual machine itu harus ada hypervisornya nih. Nah, itu biasanya kalau misalkan yang produk yang paling terkenal tuh yang bisa kita kenal tuh produk VMware ya, EXSI-nya harus ada dulu gitu. Nah, sementara kalau di kontainer itu nggak perlu ada hypervisor, dia bisa di-deploy di atas OS gitu. Tinggal kita install Docker Engine-nya, kita bisa install si kontainer itu. Gitu. Jadi di VM itu hanya dapat berjalan pada hypervisor, sedangkan kontainer enggak. Ini yang menjadi perbedaan dasar dari arsitektur VM dan kontainer. Kontainer berjalan langsung di atas sistem operasi ya, teman-teman. Tuh. Kemudian dari sisi penggunaan kernel nih, kalau misalkan di VM kita install, misalkan kita install OS-nya CentOS gitu kan. Nah, si VM itu bisa tuh ngakses ke kernelnya si OS-nya gitu. Nah, tapi kalau misalkan di kontainer, ketika kita install kontainer, deploy kontainer, nah di si kontainer itu nggak bisa ngakses ke kernelnya si host engine-nya gitu. Jadi nggak bisa dia ngakses itu. Jadi kalau misalkan di si kontainer itu sistemnya dia adalah share kernel gitu, ya teman-teman. Jadi nggak punya kernel sendiri, nggak punya terkernel sendiri dia. Dia berjalan di atas kernelnya si satu hostnya itu. Misalkan kita install satu OS CentOS, kita install Docker Engine, ya udah kernel si CentOS itu yang kita gunakan. Jadi di share sama si OS-nya itu, gitu teman-teman ya. Kemudian yang ketiga itu alokasi resource pada kontainer virtual machine itu yang berbeda lah. Jadi kalau misalkan di VM, itu dia akan mengambil resource berdasarkan pengaturan yang sudah kita tentukan nih saat instalasinya nih. Ya, jadi ketika kita udah alokasi ini, misalkan di VM1 itu kita memiliki pengaturan RAM-nya 4 GB dan kapasitas hard disk itu misalkan 200 GB. Nah, ketika si VM1 dijalankan, itu hanya bisa menggunakan maksimal tuh di 4 GB. Dia nggak bisa lebih, gitu teman-teman. Nah, ketika si VM1 itu menggunakannya RAM nggak sampai full 4 GB, misalkan cuma 2 GB gitu. Nah, resource sisa dari penggunaan tersebut tetap punya milik si VM pertama gitu. Nggak bisa diambil sama VM kedua gitu.
gitu teman-teman. Nah ini kalau misalnya di kontainer tuh nggak seperti itu. Jadi di kontainer itu memiliki alokasi resource yang dapat dibagi langsung oleh si host servernya ya, si yang host dari OS-nya gitu. Nah kemudian kontainer itu akan mengambil resource yang ada di hardware sesuai dengan yang kontainer butuhkan. Jadi dia bisa dynamic gitu loh. Enggak dipantek langsung, ini harus menggunakan sekian gitu, langsung diambil. Enggak seperti itu teman-teman ya. Oke, kemudian apa sih keuntungan kita menggunakan Docker atau kontainer gitu kan? Yang pertama nih ada easy rolling back yang ada and updating gitu. Jadi kita mudah untuk mengupdate dan rollback versi aplikasi kita dengan menggunakan image container version. Jadi misalkan kita punya image 1, versi 1, versi 2, dan versi 3. Ketika kita update ke versi 2 misalkan gitu kan, di versi 2 itu ada bug. Nah, kita tuh bisa langsung balik. Kita rollback ke image versi 1 gitu. Ya, kemudian yang kedua image konsisten. Maksudnya adalah ini isi image-nya itu konsisten, nggak akan bisa berubah gitu loh. Jadi kalau ada perubahan, maka versioning image-nya juga akan berubah. Makanya nyambung lagi yang ke poin pertama, ketika dia ada bug, dia enak tuh balikin lagi ke versi 1 karena image-nya masih konsisten dengan yang versi yang lamanya. Nggak akan pernah berubah gitu teman-teman. Ya. Kemudian isi deployment, jadi dengan Docker kita mudah dalam hal deploy, tinggal kita run, maka aplikasi akan langsung running, tanpa adanya proses manual start dependency, semua sudah running bundle di dalam image kita, gitu teman-teman ya. Kemudian lebih hemat dalam penggunaan resource hardware, karena bisa bersifat minimalis ya, yang sudah saya jelaskan tadi. Kemudian yang kelima itu cocok untuk melakukan transisi nih, dari arsitektur monolith, kita bisa pindahkan ke arsitektur microservice gitu, yaitu di mana service aplikasi kita tuh dipecah-pecah menjadi bagian-bagian kecil gitu ya. Kemudian ada speed up deployment, jadi lebih cepat dalam mengedeploy aplikasi itu tanpa ada booting ya. Misalkan kalau di VM nih, ini ada error nih, kita mau nge-restart dong gitu kan aplikasinya. Nah, itu bisa jadi kita harus nge-restart dulu nih mesinnya, VM-nya. Itu kan butuh lama tuh, harus booting dulu gitu kan. Kalau misalkan si VM-nya crash gitu kan, harus ada booting up dulu lama. Tapi kalau misalkan di kontainer, ketika kontainer crash, itu tinggal kita dapur lagi langsung jalan dia cepet, nggak ada sampai 1 menitan lah. Tapi kalau misalkan di VM kan ketika kita runningin aja Windows itu butuh berapa lama, bisa 1 menitan lebih. Itu kalau misalnya di kontainer tuh bisa nggak sampai 1 menit udah jalan gitu. Ya. Kemudian support multi cloud, di mana semua provider cloud ya, kayak misalkan Alibaba, Google Cloud, AWS itu sudah support tuh dan menyediakan layanan Docker kontainer. Itu teman-teman. Itulah beberapa keuntungan ya kalau kita menggunakan teknologi Docker atau kontainer. Oke teman-teman, cukup sekian ya untuk sharing dan belajar kita tentang pengertian Docker secara umum. Next-nya kita akan bahas tentang arsitektur Docker ya. Di Docker itu nanti arsitektur itu ada Docker client, Docker server, Docker engine ya. Kemudian ada registrinya. Nanti akan saya bahas di next pembelajaran atau sharing kita selanjutnya. Dan seperti biasa, di sini kita sama-sama belajar, tidak ada yang menggurui. Jika ada saran, pertanyaan, atau ada koreksi dari penjelasan saya, silakan di komen atau bisa di DM ke saya. Oke, sekian teman-teman. Terima kasih, semoga bermanfaat belajar kita kali ini dan menambah ilmu untuk kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam AIM.